Ya, balok A bermassa MA meluncur tanpa gesekan sepanjang bidang miring. Jadi bidang miringnya ini licin ya, licin atau tulisan licin. Kemudian menemukan benda B masanya 2 MA. Ya. Kemudian memasuki bidang kasar dengan miukanya setengah, kemudian berhenti pada jarak D ya, berapa jarak D-nya itu. Pertama kita hitung dulu kecepatan benda A ketika dia menumbuk benda B. Ya, kita sebut di sini VA. Ini pakai rumus akar dari 2GH ya. Ini rumus cepat aja. Kita pakai H-nya 2 meter ya. Jadi akar dari 2 kali 10 kali 2, akar 40. Ya. 2 kali 10 ya. Kemudian ketika menemukan benda B, benda A-nya masanya, benda B-nya 2 kali benda A ya. Benda B-nya itu berat. Nah, di sini gunakan konservasi momentum. Massa benda A, MA kali VA 2 akar 10. Momentum benda B mula-mula 0 ya. Kemudian tumbukannya tidak lenting, berarti masanya bergabung ya, MA tambah MB dikali V aksen. MA kali 2 akar 10, MA karena MB-nya itu 2 MA, berarti ini jumlahnya, maaf, MB-nya itu adalah 2 MA, berarti ini akan menjadi 3 MA ya, karena MA ditambah 2 MA, 3 MA. Nah, di sini MA-nya bisa dicoret. Coret. Dan kita dapatkan besaran V aksen ini adalah 2/3 akar 10. 2/3 akar 10 ya. Ya, ini kecepatan dia mulai masuk ke bidang yang kasar. Kemudian dua benda ini ya, A dan B itu masuk bidang yang kasar dengan kecepatan awalnya tadi 2/3 akar 10. Nah, gaya apa saja yang bekerja pada benda? Itu ada gaya berat, kemudian ada gaya normal, ini saling cancel ya. Kemudian ada gaya gesek. Yang besar gaya geseknya adalah mu K kali N. N-nya sama dengan W ya. Mu K kali W. N-nya itu sama dengan W. Maaf, ini N ya. Ini kali W. W-nya itu sama dengan M kali G. M di sini M gabungannya ya. Jadi M di sini adalah MA tambah MB. Ya, kalau kita masukkan, makanya dia akan menjadi untuk F-nya ya, F-nya akan menjadi setengah, mu-nya setengah, massanya MA 3 MA ya, 3 MA kali G. Kemudian percepatannya itu kita bagi dengan itunya, massanya 3 MA ya, yaitu MA tambah MB-nya. Karena MB-nya kan 2 MA nih, MB-nya 2 MA, berarti M totalnya 3 MA ya. 3 MA. 3 MA-nya bisa dicoret, maksudnya coret, jadi sama dengan setengah kali untuk A-nya ya, setengah G jadi ya. Jadi perlambatannya adalah setengah G. Sini kita tuliskan perlambatannya setengah G. A-nya setengah G, perlambatan ya, setengah kali 10 yaitu 5 ya. Ini perlambatan minus 5 meter per sekon kuadrat. Gunakan rumus V kuadrat sama dengan V awal, sini V awalnya V aksen ya, tambah 2AS. Di sini S-nya adalah D. V-nya berhenti, V aksennya itu tadi 2/3 akar 10 kuadrat tambah 2 kali
minus 5 kali D. Ya, dari sini kita hapus di atasnya nih. Kita akan dapatkan nilai 4/9 kali 10 itu sama dengan 10D. Ya, tinggal 10 coret, berarti D-nya sama dengan 4/9. Ya, jarak D-nya adalah 4/9. Jawabannya yang A. Ya. Lanjut ke nomor 4. Nah, ini ada grafik X terhadap T ya. Pada T sama dengan 15, mobil berhenti. Mana T sama dengan 15? Ada di sini. Untuk menghitung kecepatan pada grafik X terhadap T, ya tinggal kita gambar garis singgungnya ya. Garis singgungnya bagaimana di sini? Tidak mendatar garis singgungnya, berarti kecepatannya ada ya, tidak berhenti. Pernyataan 1 salah. Pernyataan kedua, besarnya kecepatan rata-rata dari 0 sampai 15 adalah 4 meter per sekon. Dari 0 sampai 15. Ini kecepatan besaran vektor ya. Jadi hanya diperhatikan delta X perubahannya dibagi delta T. Delta T-nya 15 detik ya. 15. Kalau delta X-nya gimana tuh? Awalnya posisinya 10. Ketika 15 detik kemudian jadi 0. Jadi min 10. Hingga min 2/3. Nah, ini kecepatan rata-ratanya ya. Bukan 4 ya, ini 4 salah. Kemudian percepatan rata-rata terbesar terjadi pada 0 sampai 5. Nah, ini betul ya, percepatannya itu kita di sini grafiknya itu parabola ya, berarti percepatannya akan positif. Kalau ini parabolanya negatif ya, maka jadi perlambatan ya. Kemudian mobil bagian terakhir, mobil laju dengan kelajuan konstan. Di sini dari X5 sampai 9, X-nya konstan ya. Tapi ini X-nya ya, bukan kelajuan. X-nya konstan berarti bendanya dalam posisi diam ya. Dari 5 sampai 9 detik. Ya, jadi jawabannya untuk soal nomor 4 ini adalah yang C ya. Tetap besarnya adalah bagian yang melengkung ke atas ya.